Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali dalam perkuliahan eh, struktur dan fungsi biomolekul ya. Ini adalah pertemuan kita yang kelima. Saya akan membahas materi tentang lipid dan membran hayati. Apa sih yang dimaksud dengan senyawa lipid ini? Ya, eh, seberapa pentingkah senyawa tersebut dalam kehidupan kita? Di sini kita akan membahas ya struktur dan fungsi ya kaitannya dengan uh, fungsi senyawa tersebut dalam beberapa proses aktivitas seluler ya. Contohnya lipid yang berkaitan dengan membran hayati ya, membran yang terdapat di dalam sel makhluk hidup dan fungsinya dalam proses metabolisme. Tentunya sebelum kita bahas lebih jauh tentang membran hayati, ya kita juga harus mempelajari terlebih dahulu apa itu lipid, bagaimana struktur senyawanya, dan bagaimana sifat-sifat yang dimiliki oleh masing-masing senyawa tersebut. Ya. Nah, pertanyaan awal kita dimulai dari apakah lipid itu? Ya, mungkin Anda sering mendengar istilah lipid. Apakah lipid itu sama dengan lemak? Ya, kalau kita analogikan dengan gambar di bawah ini, apa yang terbesit dalam benak Anda? Ya, apakah gambar anak kecil di sebelah kiri itu sama dengan gambar binaragawan ya, Adira yang ada di sebelah kanan? Uh, Tentunya berbeda ya kalau kita lihat dari fotonya jelas berbeda. Tapi maksud saya di sini, apakah anak yang gemuk di sebelah kiri dengan binaragawan yang di sebelah kanan itu dari sisi komposisi berat badannya itu sama-sama didominasi oleh lemak sehingga dia ukuran badannya lebih besar gitu ya. Nah di sini kita perlu ketahui ya bahwa lipid itu tidak selalu sama dengan lemak ya. Kalau anak yang sebelah kiri ini kita lihat mungkin dia kelebihan zat lemak di dalam tubuhnya sehingga dia memiliki berat badan yang overweight atau obesitas. Obesitas di sini terjadi karena kandungan lemak yang terdapat dalam tubuh anak itu lebih banyak gitu ya. Tapi di sini pada kasus binaragawan, komposisi otot yang besar itu sebenarnya bukan dipengaruhi oleh kandungan lipid. Mungkin di sini justru protein-protein massa ototnya yang terbentuk ya dari hasil apa namanya olahraga dan konsumsi protein dalam jumlah yang banyak itu dia akan membentuk massa otot yang lebih besar. Tetapi di situ juga pembentukan massa otot itu dipengaruhi juga oleh yang namanya hormon steroid ya sehingga membentuk massa otot yang besar ya. Nah, dalam kasus binaragawan ini biasanya ada beberapa senyawa pemicu yang bisa membentuk massa otot yang lebih besar yang termasuk juga kelompok senyawa lipid ya, misalnya anabolik steroid ya bisa menciptakan bentuk otot yang maskulin gitu ya atau yang lebih kekar gitu. Nah, jadi sekali lagi lipid itu tidak sama dengan lemak. Walaupun lemak itu merupakan bagian dari senyawa lipid. Ya. Tidak semua lipid itu lemak, tapi semua lemak itu termasuk kategori lipid. Ya, jadi lemak itu adalah bagian dari senyawa lipid. Ya. Tapi senyawa lipid itu ada yang komponennya itu bukan lemak. Ya, ada komponen yang non lemak, yaitu termasuk juga kategori lipid. Dia sekali lagi lipid itu tidak sama dengan lemak, ya karena lemak itu adalah bagian dari lipid, tapi tidak semua senyawa lipid itu adalah lemak.
gitu ya. Oke. Nah, dari sini kita nanti akan membahas ya ruang lingkup daripada senyawa lipid ini dalam kaitannya dengan struktur dan fungsinya ya, dalam arti yang lebih luas ya. Oke. Jadi pertama kita mulai dari definisinya ya. Apa sih senyawa lipid itu? Jadi lipid adalah, ini memang definisinya agak beragam ya, karena dia memang memiliki struktur yang berbeda-beda. Merupakan suatu senyawa makromolekul. Kenapa disebut makromolekul? Karena ukurannya relatif besar ya. Senyawa lipid itu tidak kecil ya. Yang memiliki struktur beragam. Ya. Jadi strukturnya itu macam-macam. Lipid itu tidak seragam seperti protein yang terdiri dari asam-asam amino atau karbohidrat yang lebih banyak mengandung unsur gulanya ya sebagai monomernya. Tapi lipid ini strukturnya relatif lebih beragam ya. Tapi umumnya dia merupakan derivat dari senyawa hidrokarbon. Jadi di situ yang menjadi ciri utama daripada senyawa lipid adalah dia mengandung unsur derivat hidrokarbon atau gugus alkil lah ya, yang rantainya agak panjang gitu ya. Dan itulah yang menyebabkan struktur lipid itu biasanya memiliki sifat nonpolar. Kemudian yang kedua, lipid digolongkan berdasarkan struktur kimia dan sifat fisik yang dimilikinya. Jadi lipid ini nanti berbeda-beda ya sifat fisikokimianya, dan nanti digolongkan menjadi dua kelompok besar ya. Ada hydrolyzable lipid, ada non-hydrolyzable lipid. Lipid yang bisa terhidrolisis dan yang tidak bisa terhidrolisis. Kemudian yang ketiga ya, lipid ini sangat mudah larut dalam pelarut organik ya, karena tadi sifat dari strukturnya yang lebih nonpolar, maka dia cenderung mudah larut dalam pelarut nonpolar. Contohnya seperti ether, kloroform, aseton, metanol ya, yang memiliki struktur relatif nonpolar atau semipolar dibandingkan dengan pelarut air ya. Pelarut air itu relatif lebih polar ya, sehingga lipid cenderung tidak larut di dalam air. Cenderung itu artinya masih bisa larut tapi kelarutannya sangat rendah ya, dibandingkan dengan dalam pelarut-pelarut nonpolar atau pelarut organik. Nah, tadi berdasarkan strukturnya dan berdasarkan sifat fisikokimianya, lipid itu dibagi menjadi dua, yaitu hydrolyzable dan non-hydrolyzable lipid. Artinya lipid yang bisa terhidrolisis dan lipid yang tidak bisa terhidrolisis. Nah, ini kelompok ini dibedakan menjadi dua karena kemampuan dia terhidrolisis. Oke, jadi seperti apa sih itu biasanya monomer fatty acid atau yang terbentuk dari adanya yang ini adalah dalam ada lipid sederhana, ada lipid, ada senyawa steroid dan wax itu turunan dari jadi kandung steroid ini. Ya. Pada lipid itu biasanya memiliki gunakan untuk menjadi support struktural for the cell. Jadi dia komponen struktural dari sel atau di bagian membran energi storage dalam proses beberapa lipid itu fungsinya dia sebagai hormon ya, sel signaling, penerima pesan di dalam sel ya, reseptor yang ada kemudian dia yang berkaitan dengan senyawa yang non polar ya. Dan tidak, jadi sebagian besar lipid itu pengelompokan lipid secara umum ya. Kemudian dia fungsinya banyak sebagai komponen dalam beberapa dari awal ya. Itu tidak senyawa lipid. Ada senyawa lipid, beberapa molekul lipid yang tidak termasuk kategori lemak, contohnya adalah hormon steroid, lilin, ya, enzim Q dan karotenoid. Ya, karena di sini dia tidak mengandung asam lemak. Ya, contohnya di sini adalah wax ya, setilpalmitat, kemudian steroid, kolesterol ya, kemudian vitamin A ya. Nah, kalau asam lemak ini termasuk dalam bagian dari lemak ya, tapi dia komponennya terpisah ya. Asam lemak ini dengan lemak, kalau lemak kan dia triacylglycerol ya, gliserol yang mengikat tiga gugus asam lemak ya.
Jadi inilah beberapa contoh senyawa lipid ya yang secara umum dia memiliki struktur hidrokarbon ya, alkil ya. Hidrokarbon ya, seperti ini yang rantainya panjang ya. Ada juga yang bentuknya membentuk siklik ya, seperti dalam steroid ini. Nah, kemudian di sini tadi lipid digolongkan menjadi dua kelompok besar ya, hydrolyzable dan non-hydrolyzable lipid ya, yang terhidrolisis dengan yang tidak terhidrolisis. Senyawa lipid yang terhidrolisis atau HL, contohnya apa saja nih? Ada lemak ya, lemak ini yang ada di sini, ini lemak ya. Kita lingkarin ya biar kelihatan. Udah ya, tulisannya di mana? Ini adalah senyawa lemak ya. Di sini ada gliserol yang mengandung 3 alkil asam lemak. Kemudian ini adalah lilin ya, wax yang biasanya dia memiliki ciri alkil rantai panjang yang berikatan dengan asam lemak. Kemudian ester gliserol, nah ini ada molekul esternya di sini ya. Kemudian estersterol ya, ini contohnya. Lalu fosfolipid, ini fosfolipid ada gugus fosfatnya di sini. Gugus fosfatnya ini termasuk juga dia terhidrolisis karena apa? Ciri utama dari senyawa lipid yang terhidrolisis itu adalah dia mengandung rantai asam lemak ya. Kemudian ini ada sphingolipid ya. Sphingolipid. Kemudian ada glikolipid. Nah, gliko karena ada gugus glukosanya ya. Oke, ini adalah contoh-contoh lipid yang terhidrolisis. Ciri utamanya apa dia? Ciri utama dari lipid yang terhidrolisis itu, pertama dia mengandung ester asam lemak. Ya, ini ada gugus karboksil ini ya. Nah, ini juga ada kan? Ini ada. Ya, semuanya mengandung gugus karboksil ya di sini. Nah, jadi untuk senyawa-senyawa seperti ini, itu dia bisa terhidrolisis karena dia mengandung gugus karboksil yang bisa terputus ya menjadi asam lemak dan derivat daripada lipid. Sehingga disebut hydrolyzable lipid atau lipid yang terhidrolisis. Sedangkan untuk yang NHL, ini contohnya adalah derivat hidrokarbon ya, senyawa alkana. Ini kan tidak terhidrolisis karena dia tidak mengandung oksigen, tidak mengandung gugus karbon. Kemudian alkohol rantai panjang juga tidak bisa terhidrolisis di sini alkohol ini ya. Kemudian asam lemak ini contohnya ya. Asam lemak dia akan hasil hidrolisis, dia tidak bisa lagi dihidrolisis. Jadi dia tidak termasuk ke dalam kelompok hydrolyzable lipid ya. Tapi dia bisa teroksidasi menjadi senyawa aldehid. Kemudian steroid rantai panjang. Nah, ini tidak termasuk juga dalam kelompok yang terhidrolisis ya. Steroid. Kalau yang tadi ester steroid itu masih bisa karena dia mengandung gugus ester. Jadi inilah beberapa contoh pengelompokan senyawa lipid berdasarkan kemampuan dia terhidrolisis dan yang tidak terhidrolisis ya. Bedanya bisa kita lihat dari adanya struktur gugus karboksil yang dimiliki oleh masing-masing senyawa tersebut ya. Tapi ketika dia masih berikatan dengan senyawa lain atau membentuk ester, maka dia bisa terhidrolisis. Tapi kalau gugus karboksilnya gugus karboksil yang bebas seperti asam lemak, ini tidak bisa dia terhidrolisis lagi karena dia sudah terputus ikatan. Jadi gugus karboksil yang membentuk ester ya, contohnya di sini ya, yang berikatan dengan senyawa yang lain itu ya, artinya yang bisa terhidrolisis. Oke, itulah pengelompokan lipid berdasarkan kemampuannya terhidrolisis dan ada yang terhidrolisis, ada yang tidak terhidrolisis. Kemudian berikutnya kita lihat di sini beberapa fungsi daripada senyawa lipid ya. Pertama, kalau kita bicara tentang cadangan energi ya bagi sel hewan manusia, kita tahu bahwa senyawa lemak yang ada di dalam makanan ataupun yang ada dalam tubuh kita, baik dalam bentuk lemaknya ataupun derivat asam lemaknya,
itu merupakan sumber cadangan energi. Kenapa? Karena lemak dan asam lemak yang ada dalam tubuh kita ini bisa dimanfaatkan dalam kondisi tertentu, dia bisa dihidrolisis, kemudian dia bisa dikonversi menjadi energi, ya, energi melalui proses metabolisme atau oksidasi asam lemak eh, untuk menghasilkan ATP, ya. Nah, biasanya lemak ini tersimpan dalam jaringan adiposit yang ada di bawah permukaan kulit kita, ya. Kalau kita pencet itu nanti, kalau yang gemuk akan kelihatan tuh ada bintik-bintik. Nah, itu biasanya banyak mengandung sel adiposit yang sebagai cadangan lemak. Nah, cadangan lemak ini ya bisa dimanfaatkan sebagai sumber cadangan energi. Jadi kalau orang-orang yang gemuk itu sebetulnya sumber energinya masih masih lebih banyak gitu ya dibandingkan dengan orang yang kurus. Tapi kenapa orang yang gemuk kok lebih cepat lapar ya? Padahal cadangan energinya lebih banyak ya. Nah, itu karena beda lagi mungkin pengaturan metabolisme lemaknya terganggu di situ. Jadi kalau kita terbiasa dengan pola makan yang seimbang gitu ya, maka kebutuhan akan energi dengan pemanfaatan energi itu akan seimbang juga. Nah, sehingga lemak yang kita konsumsi itu sebagian besar akan digunakan untuk aktivitas yang ada hubungannya dengan kebutuhan energi tadi. Ya. Nah, dengan olahraga itu kita bisa memanfaatkan sumber cadangan energi itu sehingga akan terbakar menjadi CO2, H2O, dan keringat. Ya, jadi kalau kita ingin menurunkan berat badan itu, maka kita harus banyak berolahraga. Gitu. Ya, jadi jadi sekali lagi ya, lemak dan asam lemak itu bisa dimanfaatkan sebagai sumber cadangan energi, ya, terutama pada saat kita berolahraga tadi ya, atau kita kekurangan sumber energi dari karbohidrat, misalnya kalau Anda mau menurunkan berat badan yang paling mudah itu selain olahraga adalah puasa. Berpuasa itu salah satu cara untuk memanfaatkan sumber cadangan energi yang ada dalam tubuh kita. Ya, kalau kita menjaga pola makan, tapi berpuasa yang benar ya, bukan Anda puasa pagi-pagi sahur makan lemak, nanti begitu buka Anda makan gorengan, makan apapun yang banyak mengandung lemak ya sama aja. Nanti walaupun cadangan energinya dimanfaatkan, nanti akan tertimbun lagi dengan asupan makanan yang baru Anda konsumsi. Tapi kalau kita mau diet, itu biasanya kita mengkonsumsi makanan yang rendah lemak, kemudian kita berpuasa. Nah, itu biasanya cadangan lemaknya akan berkurang gitu ya, akan dimanfaatkan sebagai sumber energi. Kemudian yang kedua, selain sumber energi cadangan, lemak juga atau asam lemak itu bisa dimanfaatkan sebagai komponen membran sel. Bukan bisa dimanfaatkan ya, memang dia fungsinya sebagai membran sel ya, contohnya seperti fosfolipid ya, sphingolipid, glikolipid, dan lipoprotein. Kalau lipoprotein ya selain membran sel dia banyak juga terdapat di dalam komponen plasma darah ya, yang nanti mengangkut lemak ya. Ketika kita mengkonsumsi makanan yang berlemak, maka lipoprotein ini bisa digunakan sebagai transporter untuk lemak ya dalam pembuluh darah. Kemudian yang ketiga, lapisan lemak itu juga bisa berfungsi sebagai pelindung bagi sel, terutama untuk apa ya namanya, makhluk hidup yang ada di beberapa tempat yang ekstrim ya, contohnya seperti di kutub itu kan lemak itu berfungsi sebagai penjaga
suhu tubuh ya supaya tetap hangat, sehingga dia berfungsi sebagai thermal insulator ya, contohnya pada ikan paus, beruang kutub biasanya, mereka kan mengkonsumsi makanan yang kaya akan lemak, kemudian cadangan lemaknya itu dipakai untuk mempertahankan suhu tubuh ketika musim dingin, gitu ya, atau ketika dalam kondisi suhu yang ekstrim, sehingga dia masih tetap bisa bertahan. Jadi beberapa lemak itu bisa berfungsi sebagai penahan apa namanya, thermal insulator ya, supaya dia tetap hangat gitu ya. Kemudian beberapa golongan lipid juga berfungsi sebagai hormon ya, contohnya seperti hormon steroid ya. Signaling function itu berarti dia berfungsi sebagai penangkap sinyal atau merangsang proses kimiawi tertentu di dalam tubuh ya, yang itu adalah merupakan salah satu fungsi daripada hormon ya, hormon sebagai penangkap sinyal tadi ya. Lalu yang kelima ya, lipid juga bisa berfungsi sebagai kofaktor untuk beberapa reaksi enzimatik ya, contohnya vitamin K, dan untuk proses penglihatan ya, contohnya vitamin A dalam bentuk retinal karotenoid ya. Karotenoid itu adalah zat yang merupakan prekursor untuk pembentukan vitamin A yang sangat dibutuhkan oleh mata kita ya untuk proses penglihatan. Nah, inilah beberapa contoh fungsi daripada senyawa lipid. Selain sebagai sumber cadangan energi, dia juga sebagai komponen membran, kemudian lapisan pelindung sel, hormon, dan bisa juga berfungsi sebagai kofaktor. Ya. Lemak menjadi amonia juga sebagai building kandung fosfolipid insulat kayak suhu tubuhnya tetap hangat 37 derajat, padahal yang beberapa lipid yang lain dia berfungsi sebagai memberi sinyal ya, kemudian kofaktor dan proses penglihatan. Oke, nah sekarang kita mulai dari lipid sederhana ya, yang disebut sebagai trigliserida. Trigliserida ini adalah ester daripada asam lemak dengan gliserol. Kenapa disebut trigliserida? Karena di sini ada 3 gliserol ya, dengan rantai alkil dari asam lemak gliserol ya. Nama lain dari trigliserida adalah triasilgliserol. Nah, kalau di dalam tubuh kan pakai lipase ya. Dan 3 asam lemak. Rantai alkilnya itu ada 3. Disebut tri. Ini bisa sama, bisa berbeda, tergantung panjang dan asam lemak. Nah, ikatan ester itu yang mana? Ikatan ester itu adalah ikatan yang terbentuk dari asam lemak. Ya, ini. Dengan gliserol. Nah, ini kan COOR ya. Nah, ini kan R ya. Berarti ini R, COOR. Berarti namanya ini ester. Ester asam lemak itu akan terputus ketika dia terhidrolisis dengan molekul air. Ini ada A, kemudian di sini ada OH ya. Ini kita gambarkan seperti ini aja ya. Kalau dia terdapat dalam molekul air kan di sini ada H lagi di sini ya, H3O+ ya, jadi ini satu muatan negatif. Ya. Tapi ini ikatannya kan dia sebetulnya ikatan hidrogen ya, bukan ikatan. Jadi di sini OH-nya nanti dia ya akan terikat ke sini. Ya, dia akan terputus ke sini. Nah, putus ya. Jadi LCOOH. OH-nya masuk sini. Nah, H-nya itu akan terikat ke oksigen yang ada di sini. Ya. Jadi dia akan berbentuk gliserol tadi sini ya. Karena dia tadi kan terputus ikatannya antara COO tadi ya. Nah, kemudian dari pemutusan ikatan ini, maka terbentuklah molekul gliserol dan 3 molekul asam lemak tadi ya. Karena ada 3 ya, bisa terputus di sini, bisa juga di sini gitu ya. Jadi pemutusan ikatan ini akan menghasilkan 3 molekul asam. Nah, ikatan ester ini terhidrolisis oleh air, pakai air panas ya, bisa kita hidrolisis juga. Kemudian bisa juga oleh enzim lipase dan suhu tinggi. Kalau air biasanya pada suhu tinggi ya baru bisa memutus ikatan ester.
Kalau pada suhu normal biasanya air tidak bisa hidrolisis lemak ya. Kemudian sifat fisiokimianya ya, selain dia terhidrolisis tadi ya, berarti dia termasuk hydrolyzable lipid ya. Dia juga punya hidrofobisitas yang tinggi atau bersifat nonpolar. Nah, sifat nonpolar ini terjadi karena adanya rantai alkil ini ya, atau yang ada di sini atas ya. Rantai alkil semakin panjang itu berarti dia semakin hidrofobik ya. Semakin panjang rantai, ini ada berapa chain? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 18 misalnya. C16 sama C18 itu lebih nonpolar, yang lebih nonpolar yang lebih panjang rantai karbonnya ya, karena dia semakin tidak larut di dalam air ya. Kemudian densitasnya relatif lebih rendah daripada molekul massa jenis minyak, lebih rendah daripada air ya. Berapa sih massa jenis lemak itu? Biasanya 0,86 ya kalau nggak salah. Jadi 1 liter air ya, ini kan gram per liter ya. Nah, jadi 1 kilogram lemak itu volumenya 0,8. 1 liter itu 0,8 gram. 1 liter lemak itu sama dengan 0,8 kilogram ya. Jadi dia lebih rendah dibandingkan dengan air. Kalau air kan 1 gram per liter ya. 1 gram per mililiter ya, atau 1 kilogram per liter itu massa jenisnya. 1 gram per mililiter. Jadi dia lebih rendah. Jadi kalau kita masukkan ke dalam air, lemak itu ada di lapisan atas ya. Ini lemak. Kenapa? Karena dia massa jenisnya lebih rendah dibandingkan dengan air. Jadi dia akan terapung biasanya ya. Ini air. Jadi dia ada di lapisan atas. Kemudian terdiri dari asam lemak dan gliserol. Ya, ini sudah kelihatan ya, ini gliserol. Kalau hidrolisis tadi ya, terdiri dari gliserol dan asam lemak. Asam lemaknya. Jadi itulah ciri utama daripada senyawa trigliserida yang terdiri dari 1 molekul gliserol dan 3 molekul asam. Kalau berhidrolisis dia akan menghasilkan senyawa ini ya. Kemudian dia memiliki hidrofobisitas karena dia mengandung gugus alkil nonpolar, semakin panjang semakin tidak mudah larut dalam air. Dan densitasnya lebih rendah daripada molekul air. Oke, itulah ciri utama daripada senyawa trigliserida ya, atau ester asam lemak dengan gliserol. Nah, kemudian kalau kita bicara trigliserida, yang unik itu adalah biasanya dia memiliki komponen asam lemak yang berbeda-beda. Ini kan 1 asam lemak di sini misalnya ya, kita bisa lihat. Ini asam lemak yang pertama, rantai lurus ya. Asam lemak yang kedua ini agak berbelok. Kenapa? Karena dia di sini ada 2 ikatan rangkap ya. Pada posisi nomor 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 9, dan 12. Misalnya di sini ada asam linoleat ya. Linoleil 3 palmitoyl. Oke. Kemudian ada juga yang lebih pendek. Jadi C16, C18. Nah, semakin banyak ini contohnya ya di sini. Beberapa sifat lemak pada suhu 25 derajat Celcius. Natural fat untuk olive oil, butter, dan lemak sapi. Beef fat ya, hard solid. Semakin banyak asam lemak yang saturated itu artinya yang jenuh ya, yang tidak mengandung ikatan rangkap. Kan asam lemak itu dibedakan berdasarkan kejenuhannya itu dilihat dari ada tidaknya ikatan rangkap. Kalau dia mengandung 1 ikatan rangkap maka disebut monosaturated unsaturated fatty acid atau MUFA ya. MUFA itu singkatan dari mono unsaturated itu adalah tidak jenuh, FA-nya fatty acid. Jadi asam lemak tidak jenuh tunggal.
Kemudian ada lagi PUPA, ya. Kalau dalam bahasa Inggris ya ini. PUPA itu adalah singkatan dari polyunsaturated fatty acid. Asam lemak tidak jenuh, ganda atau banyak ya, poly. Ini berarti termasuk MUPA atau PUPA ini karena ada dua, maka disebut PUPA ya. Jadi dia termasuk ke dalam asam lemak tidak jenuh. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada C18 sampai C20 unsaturated, ada C4 sampai C14 saturated. Semakin panjang rantai karbon, semakin tidak larut dalam air. Kan? Jadi kalau kita lihat di sini olive oil, lebih banyak dia komponen utamanya adalah unsaturated ya, yang warnanya biru muda, dibandingkan dengan yang saturated sedikit. Kemudian butter ini seimbang antara yang saturated dengan unsaturated, sama yang rantai karbonnya lebih pendek ya. Kemudian lemak sapi lebih banyak yang saturated dibandingkan dengan yang unsaturated. Dari ketiga jenis lemak ini kita bisa lihat sifat fisikanya pada suhu 25 derajat Celcius. Minyak zaitun ya, olive oil itu berwujud cair. Ya, sering kita lihat ya di supermarket. Kalau kita beli minyak zaitun bentuknya cair atau padat? Cair ya pada suhu kamar. Butter, mentega, apakah dia cair atau padat pada suhu kamar? Dia padat tapi dia masih lembut. Padatnya itu tidak membentuk padatan yang keras ya, tapi soft, solid, berbentuk pasta gitu. Lembut ya. Keras tapi dia masih agak lembut. Tapi kalau lemak sapi pada suhu 25 ini dia hard solid ya, berbentuk padatan. Kenapa? Karena perbedaan dari masing-masing komposisi asam lemaknya ini yang membedakan satu dengan yang lain. Makanya walaupun sama-sama lemak ya, walaupun sama-sama trigliserida, kalau komposisi asam lemaknya berbeda, maka sifat fisikokimianya akan berbeda. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi tidak semua lemak itu sama. Ya, lemak sapi, lemak ayam atau lemak nabati ya, itu memiliki perbedaan komposisi daripada asam lemak. Nah, sekarang kita akan jelaskan sedikit tentang struktur lemak tadi. Jadi lemak itu dia mengandung satu molekul gliserol, kemudian kalau dia berikatan dengan satu molekul asam lemak, namanya monoasil gliserol. Ya, mono itu berarti dari adanya monoasil berarti ada gugus asil lemak satu di sini ya. Kalau diasil berarti dia ada dua asam lemaknya. Kalau triasil berarti dia ada tiga. Nah, lemak itu umumnya dia terdiri dari triasil gliserol. Tapi kadang-kadang dia juga punya turunannya. Kalau hidrolizisnya satu, maka disebut diasil gliserol. Kalau dia hanya memiliki satu asil, maka disebut monoasil gliserol. Ya. Tapi kalau dia sudah terhidrolisis sempurna, maka dia mengandung senyawa gliserol dan asam lemak. Nah, inilah yang disebut sebagai residu asilnya atau gugus asam lemak. Ya. Nah, gugus asam lemak ini di sini punya, kalau misalnya dia ada ikatan yang berbeda ya, maka di sini memiliki atom sekiral ya. Sekiral di sini artinya dia asam lemak satu dengan asam lemak yang ketiganya beda gitu. Atau di sini ada OH, di sini ada asam lemak. Ini kan beda ya. Tapi kalau asam lemak satu dengan asam lemak keduanya sama, maka dia tidak punya gugus chiral tadi ya. Tergantung jenis asam lemaknya. Jadi itulah yang menyebabkan dia bisa punya kemampuan untuk berputar di antara rantai C. Ya. Kemudian berikutnya asam lemak ya. Tadi saya jelaskan apa sih yang membedakan asam lemak satu dengan asam lemak yang lain itu. Asam lemak ini digolongkan menjadi tiga ya. Asam lemak jenuh yang disebut sebagai saturated fatty acid atau SFA, artinya dia tidak mengandung ikatan langsung. Jadi rantai hidrokarbonnya itu tidak ada satupun ikatan langsung. Ya, jadi ikatannya jenuh semua. Kemudian ada yang namanya rantai asam lemak tak jenuh ganda, tunggal, ada yang tak jenuh jamak atau banyak gitu ya. Nah, kalau yang tak jenuh tunggal itu disebut sebagai MUPA, mono unsaturated fatty acid. Contohnya di sini ya, asam oleat
misalnya ya. Dia mengandung satu ikatan rangkap, maka disebut monounsaturated fatty acid. Tapi kalau lebih dari satu ikatan rangkapnya, maka disebut polyunsaturated fatty acid. Dua-duanya disebut asam lemak tidak jenuh ini. Cuman ada tidak jenuh tunggal, ada tidak jenuh jamak gitu ya. Nah, sistem penomoran untuk asam lemak apapun didasarkan pada jumlah atom C dan posisi ikatan rangkapnya. Ya. Nah, penomoran biasanya diawali dari gugus karboksilnya ya sebagai C1, baru nanti beralih ke C2 dan seterusnya di bagian rantai alkilnya ya. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu dari gugus karboksil. Oke, nah sekarang saya bisa kasih contoh di sini ya. Ada beberapa struktur senyawa asam lemak yang dibedakan satu dengan lainnya berdasarkan jumlah atom karbon dan posisi ikatan rangkapnya. Misalnya kita ambil contoh di sini adalah asam laurat, ya. Atau nama IUPAC-nya endodecanoic acid, ya, lauric acid. Kenapa? Karena dia banyak terdapat pada tanaman laurel ya awalnya ya disebut asam laurat. Dia punya struktur CH3, CH2, 10, CO2, jadi C12. Ya. Misalkan CH3 1, kemudian CH2-nya ada 10, berarti 11, sama satu lagi COH. Jadi berarti dia memiliki 12 atom C ya. Jadi COOH gini ya di sini misalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti ada 12 atom C. Di sini ada ikatan rangkapnya enggak? Enggak ada. Maka dia disebut C12 0. C12.20. Artinya dia tidak mengandung ikatan rangkap. C14 0 itu namanya asam tetradekanoat atau asam miristat ya. Karena diambil dari miristica nutmeg. Kemudian C16 asam heksadekanoat. Itu nama lainnya adalah asam palmitat. Asam palmitat, asam miristat. Ini bedanya dia C12, C14, C16. C18 itu adalah asam stearat ya atau stearic acid. Dia di sini juga dia tidak mengandung ikatan rangkap. Kemudian asam arakidat. Asam arakidat itu C20 0. Ada asam dignoserat C24. Ya, ini semuanya adalah asam lemak jenuh. Nah, berikutnya kita lihat di sini contoh lainnya adalah asam palmitoleat. Di sini cara penomorannya adalah C16.21, kemudian dalam kurung ada di posisi atom C nomor berapa ini? 9 ya. Jadi dia ada di posisi atom C nomor CH3, CH2 8 kali, kemudian CH ya. Ya 1 dengan 7 kan 8, jadi di posisi 9 ya, betul. Jadi ikatan rangkapnya terdapat pada posisi atom C nomor 9, posisinya 9. Jadi asam palmitoleat. Kemudian asam oleat C9 C18.1. Berarti di sini ada satu ikatan rangkap. Kalau ada dua ikatan rangkap, maka peruntukannya adalah C18.22. Berarti ada dua ikatan rangkap. Dan segitiga di sini menunjukkan posisi ikatan rangkap. Ada di posisi nomor berapa? Oh, kalau dia ada posisi 9 dengan 12, maka dituliskan C.2 18.2, kemudian segitiga dalam kurung ya segitiga 9,12. Artinya berarti di situ ada ikatan rangkap di posisi atom C nomor 9 dan posisi C nomor 12 ya. Begitu pula untuk C18.3 di sini ada C12, S9, 12, 15 misalnya. Jadi tergantung posisi ikatan rangkapnya ada di mana dia. Ya, itu menunjukkan cara penomoran. Kemudian kita bisa lihat di sini yang unik adalah pertama titik leleh ya. Semakin panjang rantai, titik lelehnya semakin besar. 44, 53, 63, 69, 76, 86. Tapi ini untuk kasus asam lemak
jenuh ya. Titik leleh asam lemak jenuh semakin besar, semakin panjang rantai, semakin besar, semakin padat ya. Nah, titik lelehnya semakin besar. Kemudian kelarutan di dalam air semakin kecil, semakin panjang rantai. Ya, dari 0,0063, 0,024 sampai 0,0034. Jadi semakin panjang rantai semakin tidak mudah larut. Ya. Tapi sebaliknya dia semakin mudah larut di dalam pelarut organik. Ya. Oke. Kemudian di sini yang perlu diperhatikan adalah ketika asam lemak itu eh, tidak jenuh atau memiliki ikatan rangkap. Semakin banyak ikatan rangkap, apa yang akan terjadi? Dia lelehnya akan semakin turun. Misalnya di sini asam oleat ya, palmitoleat kan 13, oleat aja ya, oleat 13,4 karena ini sama panjang rantainya. Untuk jumlah atom C yang sama ya, 18, 18, 1, 18, 2, 18, 3, semakin banyak ikatan rangkap, maka dia akan semakin turun titik leleh atau semakin berwujud cair. Jadi asam linolenat lebih rendah titik lelehnya dibandingkan dengan asam linolenat, dibandingkan dengan asam oleat. Artinya, semakin banyak ikatan rangkap, maka dia akan semakin berwujud cair pada suhu kamar. Kenapa kenapa lemak nabati itu lebih banyak cair di dalam suhu kamar? Karena dia banyak mengandung ikatan rangkap. Tapi kenapa lemak hewani lebih padat di suhu kamar? Karena dia lebih banyak asam lemak jenuhnya. Ya, begitu kita bisa melihatnya ya. Jadi semakin banyak ikatan rangkap, semakin cair dalam suhu kamar. Oke, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Masih menyimak penjelasan dari saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Gimana? Pak. Lanjut atau ada pertanyaan? Oke, sementara lanjut dulu ya. Baik. Nah, kemudian kita mengenal ada istilah asam lemak trans. Tadi kan asam lemak jenuh, asam lemak tidak jenuh. Lalu apa bedanya dengan asam lemak trans? Kan kita sering mendengar tuh ya, kalau kita beli makanan yang mengandung, contohnya minyak apa ya, semakin baik kualitasnya, dia kandungan asam lemak transnya semakin rendah. Gitu. Artinya apa sih asam lemak trans itu? Asam lemak trans itu adalah asam lemak yang merupakan hasil samping dari proses hidrogenasi asam lemak tak jenuh. Biasanya dia banyak terdapat pada kasus pembuatan margarin atau mentega ya, terutama margarin lah ya dari asam lemak nabati ya. Asam lemak ini sebetulnya secara alamiahnya dia jarang terdapat di dalam lemak. Tapi ketika lemak itu dihidrogenasi atau diolah melalui reaksi hidrogenasi atau penambahan atom hidrogen, ya, maka asam lemak tak jenuh ini biasanya dia akan terputus ikatannya. Ya, makanya margarin tadi kan diperolehnya dari palmitat ya atau dari apa namanya lemak nabati. Dia biasanya direaksikan itu dengan reaksi hidrogenasi tadi sehingga ikatan rangkapnya terputus. Nah, ikatan rangkap terputus itu akan menyebabkan titik leleh daripada asam lemak tadi akan lebih rendah, lebih naik ya daripada asam lemak jenuh tadi. Karena semakin jenuh kan semakin tinggi titik leleh. Jadi dia pada suhu kamar yang tadinya cair berubah menjadi padat. Nah, asam lemak trans ini biasanya diproduksi pada saat orang itu membuat mentega atau membuat margarin dengan reaksi suhu tinggi ya, yang dipanaskan sampai ikatan hidrogennya itu terputus. Tetapi terkadang asam lemak yang tadinya bentuknya cheese pun yang ada di dalam daging atau di dalam apa ya namanya itu minyak gitu ya. Kalau sering kita panaskan, yang kita masak pada suhu yang tinggi gitu ya, maka asam lemak tak jenuh tadi bisa saja dia berubah menjadi asam lemak trans. Ya.
Asam lemak trans ini yang posisinya dia biasanya kalau cheese itu kan dia H-nya ada di atas, H-nya ada di bawah ya. Kenapa disebut asam lemak trans ini? Ya, jadi kita bisa lihat di sini kalau H yang ini ada di bawah, ya, dan di sini. Nah ini kan bentuknya cheese, ya. Tapi kalau dia berubah strukturnya naik ke atas, maka dia bentuknya jadi trans. Contohnya seperti ini ya, asam lemak cheese ini kan seperti ini. Ini kan bentuknya cheese ya. Di sini H, di sini H. Nah, pada saat dia berubah, ya, yang tadinya cheese itu jadi trans, maka yang satu H-nya ke atas, yang satu H-nya ke bawah. Nah, ini kan sudah berubah strukturnya. Walaupun dia sama-sama asam lemak tak jenuh, tapi ketika dia mengalami perubahan struktur menjadi asam lemak trans, ya, ini biasanya terjadi pada kasus tadi ya, reaksi hidrogenasi yang tidak sempurna. Ya, reaksi hidrogenasi. Jadi dia mengubah asam lemak cis menjadi trans. Menjadi trans. Nah, asam lemak trans ini biasanya dia lebih tidak mudah larut dalam air, dan dari sisi strukturnya dia lebih padat, kemudian mudah teroksidasi, sehingga asam lemak trans ini sering disebut sebagai lemak jahat karena dia bisa mengganggu fungsi kesehatan. Ya, kalau semakin banyak kandungannya dalam lemak itu, asam lemak trans ini bisa menjadi faktor pemicu penyakit arteriosklerosis, ya, atau penyakit penyempitan pembuluh darah, ya. Nah, asam lemak trans adalah asam lemak yang berasal dari minyak nabati yang mengalami proses pemadatan dengan menggunakan teknik hidrogenasi parsial. Perubahan konfigurasi ikatan rangka yang tadinya bentuknya cis menjadi bentuk trans. Tujuan daripada hidrogenasi adalah untuk membantu minyak nabati yang tidak jenuh menjadi lebih stabil, tahan terhadap reaksi ketengikan, dan padat pada suhu ruang. Ini yang sering kita gunakan di dalam produk margarin, ya. Dia kan bentuknya padat pada suhu ruang. Produk minyak yang banyak dibuat dengan teknik hidrogenasi parsial, walaupun ada sebagian yang tidak, ya. Nah, asam frying atau yang direndam pada minyak goreng panas pada suhu tinggi dalam jangka waktu yang lama, ya. Jadi produk makanan jadi yang menggunakan minyak seperti chicken nugget, ya, kentang goreng atau donat sebagainya yang digoreng dengan suhu tinggi, maka ada kemungkinan dia mengandung asam lemak trans, ya. Itu dia menggunakan suhu tinggi tadi, ya. Nah, pengaruh asam lemak trans itu biasanya akan meningkatkan level kolesterol jahat atau LDL, low density lipoprotein. Dan kolesterol jahat ini akan menyebabkan resiko penyakit jantung koroner. Karena apa? Karena terjadinya plak, ya. Plak itu penimbunan lapisan lemak di dalam pembuluh darah. Ya, ini yang menyebabkan terjadinya fatal kalau ini ada di dalam pembuluh jantung, ya, dalam pembuluh darah yang ada di dalam jantung, itu yang menyebabkan terjadinya serangan jantung atau coronary attack, ya, bisa menyebabkan kematian gitu ketika kadar kolesterol dalam darah itu sudah tertinggi. Nah, itulah beberapa contoh, ya, aplikasi daripada asam lemak yang ada dalam, bukan aplikasi, ya, sifat dan apa namanya, fungsinya di dalam tubuh, ya. Dan ada juga ya asam lemak yang ternyata itu bisa menyebabkan resiko terhadap kesehatan, yaitu contohnya asam lemak trans tadi. Kemudian asam lemak ini juga bisa digunakan, lemak ya terutama bisa digunakan sebagai sumber emulsifier, ya, atau misel, ya. Di contohnya di sini lemak, ya, menghasilkan sabun, ya, FCOONA plus gliserol. Lemak dengan basa kuat akan berubah menjadi sabun. Nah, sabun ini sebetulnya dia masih punya sifat non polar, ini nanti akan mengikat molekul lemak. Sedangkan COO-nya ini karena dia berikatan dengan Na, maka dia bermuatan negatif, ya. Nah, karena dia bermuatan negatif, maka dia akan menghadap, ya, sehingga dia membentuk butiran-butiran halus yang disebut sebagai misel, ya, misel atau, ya, seperti busa gitu, ya, dalam air itu karena adanya molekul-molekul lemak yang karena adanya gugus alkil yang terdapat di dalam sabun tadi. Tubuh kita kalau kita mandi kan itu nanti lemak-lemaknya akan terlarut, terikat di dalam molekul sabun, ya, sehingga dia bisa dibilas dengan mudah.
Begitu pula dalam pakaian ya, artinya kalau pakaian yang mengandung lemak itu kan atau bekas keringat itu bisa lebih mudah dengan dicuci dengan menggunakan sabun. Kemudian lilin ya, di sini adalah ester daripada asam lemak dengan alkohol rantai panjang. Jadi lilin itu sebetulnya dia adalah turunan daripada asam lemak yang berikatan dengan alkohol ester. Contohnya milestiol palmitat terdiri dari asam palmitat dengan milestiol alkohol ya. Jadi alkohol yang mengandung trialkontanol berikatan dengan asam palmitat. Nah, lilin ini biasanya terdapat di daun biasanya. Daun itu kenapa dia berbentuk licin dan mengkilat karena itu ada lapisan lilinnya ya. Lilin yang dimaksud di sini adalah lilin yang bukan dipakai untuk penerangan ya, yang sering Anda bakar itu bukan. Kalau itu kan dia parafin ya, lilin dari minyak bumi. Tapi lilin yang ada di sini adalah lilin lapisan yang terdapat di dalam tanaman, terutama pada buah-buahan dan daun ya. Juga pada apa namanya sarang lebah gitu ya. Dia biasanya melindungi daun dan buah dari air gitu ya. Ketika kena air makanya dia tidak larut. Atau contohnya pada bulu hewan ya, domba, burung dan serangga. Dia mengandung lapisan lilin. Dia mengandung apa ya? Ester asam lemak dengan rantai panjang ya, C14 sampai C38 ya, bisa asam lemak jenuh atau asam dari fatty acid yang berikatan dengan asam lemak jenuh atau asam lemak tak jenuh dengan panjang C16 sampai C2 alkohol dari asam lemak. Melting point-nya 60 sampai 100 derajat Celcius ya, tergantung dari panjang tidaknya asam. Ya, biasanya dia berperan di dalam apa namanya? Water repellent ya, penolak air di buah-buahan ya, kemudian bulu hewan burung ya dan lain sebagainya. Berikutnya ya, selain lilin ada juga yang namanya lipid membran ya. Jadi lipid membran di sini adalah contohnya ada fosfolipid ya, kemudian sphingolipid ya, glikolipid dan lipoprotein. Apa bedanya ya? Kalau di sini ya, fosfo berarti ada gugus fosfat tadi asilgliserol ya, atau gliserida dia ada gliserol, ada 3 molekul asam lemak. Jadi tiga-tiganya asam lemak. Tapi kalau kita bicara fosfolipid, dia turunan daripada trigliserida, cuman mengandung gugus fosfat di sini. Nah, gugus fosfatnya ada di mana? Ada di bagian bawah. Ya. Ini fosfatnya. Ya, kemudian dia mengandung gugus alkohol atau apa ya, tergantung dari rantai sampingnya. Dan dia masih mengandung 2 molekul asam. Itu yang disebut sebagai fosfolipid. Nah, fosfolipid itu juga terbagi lagi menjadi 2. Ya. Ada gliserofosfolipid, ya, ada mengandung gugus gliseraldehyde dengan gugus fosfat. Ada sphingolipid, ya. Sphingo itu ada sphingosine di sini ya. Sphingosine ini beda strukturnya dengan gliserol ya. Dia agak panjang gitu ya. Nah, jadi kan kalau ini gliserol ya. Nah, ini bedanya di sini. Di backbone-nya dia ada sphingosine ya. Kemudian di sini ada asam lemak dan ada gugus fosfat. Nah, ini juga termasuk fosfolipid, tapi dia rantai cabangnya backbone-nya dia mengandung sphingosine ya, maka disebut sphingolipid. Kemudian di sini ada yang namanya ya, ini sphingolipid ya contohnya ya. Ini juga sphingolipid, dia bisa mengandung gugus selain fosfat, bisa juga mengandung gugus karbohidrat ya, seperti mono atau oligosakarida. Ini disebut sebagai glikolipid ya, kalau dia mengandung gugus gula ya, glikolipid. Glikolipid ini ada sphingolipid dan galaktolipid ya, tergantung dari monosakaridanya tadi. Tapi kalau dia mengandung monosakarida di sini maka disebut sebagai glikolipid ya, glikolipid. Kemudian yang terakhir ada lipoprotein. Nah, lipoprotein ini sebetulnya dia lipid yang mengandung protein. Kalau ini bukan lipoprotein, ini adalah turunan daripada fosfolipid ya. Tapi kalau glikoprotein dia lipidnya mengandung protein ya di bagian ujungnya. Jadi dia terdiri dari molekul lipid dan protein. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini contohnya misalnya untuk senyawa fosfolipid ya. Fosfolipid ini adalah suatu gliserida yang mengandung gugus fosfat atau fosfor dalam bentuk ester asam fosfat. Ini merupakan komponen utama daripada membran sel. Ya. Nah, gugus fosfatnya ada di mana? Ada di sini. Ya. Ini asam fosfatidat.
Tapi kalau dia berikatan lagi dengan eh, apa namanya gugus fosfatnya ini ada residu yang terikat dalam gugus fosfatnya ya, maka kita bisa lihat di sini contohnya ya, asam fosfat yang berikatan dengan apa ini kolin ya, atau etanolamin ya, etanolamin ya, oh ini nih kolin kolin ya betul. Jadi misalnya ini berikatan dengan gugus kolin ya, maka dia disebut fosfatidil kolin. Ini kan gugus kolinnya ya. Nah, ini namanya kalau tadi kan asam fosfatidat ya. Kalau dia berikatan dengan gugus fosfat saja. Tapi kalau dia berikatan dengan gugus fosfat dan ada residunya lagi, dari gugus fosfat itu dia berikatan lagi dengan senyawa lain, misalnya dia mengandung amino alkohol atau sugar alkohol, maka namanya jadi beda. Jadi bukan asam fosfatidat tadi, di sini bisa jadi namanya berubah, misalnya kalau dia berikatan dengan gugus kolin, maka disebut fosfatidilkolin. Ya, contohnya di sini lecitin ya. Lecitin itu adalah fosfolipid yang mengandung gugus kolin ya, sehingga disebut fosfatidilkolin. Ini termasuk dalam kelas fosfolipid. Kemudian kalau di sini yang berikatannya dengan gugus serin maka disebut fosfatidilserin, atau kalau berikatan dengan gugus etanol amin maka disebut fosfatidil etanol amin. Tergantung rantai sampingnya ya, apakah gugus serin, kolin atau etanol amin. Bisa juga dia berikatan dengan inositol maka disebut fosfatidil inositol ya. Jadi ini contoh-contoh kelompok fosfolipid yang memiliki kerangka utama asam fosfatidat ya, yaitu ada gliserol, ada 2 asam lemak, dan ada gugus fosfat. Nanti hanya gugus fosfatnya ini nanti bisa berikatan lagi dengan senyawa lain maka disebut fosfatidilkolin, fosfatidilserin, dan seterusnya ya, tergantung dari residu yang berikatan dengan gugus fosfatnya ya. Oke. Jadi itu adalah contoh daripada senyawa fosfolipid ya. Kemudian di sini ada juga ya beberapa senyawa yang mengandung ether ya. Kalau tadi ester, ini ether ya. Ether ya. Kalau ester kan ini seperti ini ya, COO ya. Tapi kalau ether jadi CH2O. Ini ether lipid ya, tapi jarang sih terdapat ya di sini. Biasanya dia adanya di apa ya? Molekular sinyal ya. Dari leukosit, basofil, dan stimulasi. Kalau ini untuk memproduksi serotonin ya, dari sel yang ada di dalam permukaan sel apa namanya ini, platelet ya. Ini jarang terdapat ya, kita lewat aja. Nah, kita sekarang masuk ke sphingolipid ya. Sphingolipid itu bedanya dengan fosfolipid apa? Bedanya adalah dia mengandung sphingosine. Sphingosine ini beda dengan gliserol tadi ya, karena di sini ada gugus CHNH dan dia tidak mengandung gugus gliserol, tapi mengandung gugus sphingosine. Sphingosine ini strukturnya seperti ini ya. Jadi ada CH2OH, CHNH, kemudian CH2OH dan CH2, sini ada lantai alkil. Nah, kemudian kalau dia mengandung satu asam lemak, ini berarti disebut sphingolipid ya. Karena dia sini ada gugus asam lemaknya ya, dari COO ini. Nah, ini disebut sebagai sphingolipid. Jadi sphingosine berikatan dengan asil lemak ya. Maka nama lainnya adalah seramid. Tapi kalau dia berikatan dengan satu molekul gula, namanya menjadi cerebrosid ya, cerebrosid. Kemudian kalau dia berikatan dengan rantai gula yang lebih banyak ya, maka disebut gangliosid. Ini biasanya banyak terdapat di permukaan sel, membran sel ya, cerebrosid sama gangliosid. Kemudian ada juga sulfatid kalau dia berikatan dengan gula yang mengandung gugus sulfat. Biasanya sphingolipid ini banyak terdapat di dalam permukaan sel, terutama di dalam sel saraf dan sel otak ya, yang banyak berperan dalam transfer sinyal ya, apa namanya itu, untuk mengaktifkan hormon-hormon tertentu ya.
Kemudian yang berikutnya, nah di sini ada glikosfingolipid ya. Glikosfingolipid berarti sfingolipid yang mengandung gugus gugus karbohidrat ya, disebutnya glikosfingolipid. Nah, glikosfingolipid ini contohnya misalnya dalam pengenalan golongan darah ya. Di permukaan sel plasma darah kita itu ada yang namanya antigen ya. Jadi sfingolipid ini dia memiliki struktur seperti ini ya. Jadi nanti kalau kita tambahkan ya misalnya untuk golongan darah A, B dan O gitu ya. Antigen O, antigen A, antigen B, nah golongan darahnya O. Tapi kalau ditambahkan antigen A yang mengendap adalah yang A ini ya berarti tidak mengendap semua, berarti golongan darahnya AB gitu. Nah, ini contoh beberapa senyawa glikolipid yang sering digunakan sebagai antigen untuk mengenali golongan darah ya, untuk mengecek golongan darah. Kemudian tadi lipoprotein. Apa yang dimaksud dengan lipoprotein? Lipoprotein merupakan gabungan daripada lipid yang mengandung gugus polar asam lemak. Ya, gugus polarnya ini bisa berupa fosfolipid, ya, yang mengandung gugus fosfat tadi ya, dan bisa juga dia adanya apa namanya gugus hidrofilik dari protein. Ya. Kemudian bagian non polarnya dia mengandung kolesterol dan triacylglycerol. Jadi lipoprotein ini ada yang bentuknya polar, ada yang bentuknya semipolar ya, tergantung dari komposisi protein dan kolesterol yang terdapat di dalam struktur lipoprotein tersebut. Nah, triacylglycerol dan kolesterol yang bersifat non-polar biasanya tersembunyi di bagian dalam dari lapisan hidrofilik lipid yang bersifat polar. Ya, ada di bagian luar ya, daripada struktur lipoprotein ini. Lipoprotein berperan penting dalam transfer lipid dari usus darah. Contohnya di sini ada lipoprotein, ya. Contohnya ada HDL, LDL, dan VLDL. High density lipoprotein, low density lipoprotein, dan very low density lipoprotein. Nah, contoh-contoh daripada lipoprotein ini memiliki perbedaan di dalam komposisi asam lemak dan kompleks karena mengandung fosfolipid, protein, kemudian ada kolesterol. Nah, kolesterol ini biasanya ada di bagian dalam mengandung triacylglycerol. Nah, bagian luar itu biasanya bersifat hidrofilik yang menghadap ke molekul air karena dia bersifat polar sehingga dia kaya akan lipid yang larut dalam air. Nah, perbedaan antara high density lipoprotein ya, senyawa polar dengan non polar. Kita bisa lihat di sini ya, contohnya ada nggak ya? Oh, nggak ada ya. Biasanya kalau kolesterolnya itu lebih banyak, maka dia lebih disebut low density lipoprotein karena kelarutannya lebih rendah dibandingkan dengan HDL ya. HDL itu high density sebagai kolesterol baik ya. Kenapa? Karena dia lebih larut dalam air. HDL ini dia lebih larut dalam air ya. Dibandingkan dengan LDL ya dan FPLDL. Larutannya dalam air itu dia lebih besar ya. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa LDL ini atau PLDL ini sering disebut sebagai lemak jahat. Karena selain dia tidak mudah larut dalam air, dia yang sering menyebabkan terjadinya plak ya. Plak itu apa namanya? Timbunan asam lemak yang terdapat di dalam pembuluh darah. Itu yang menyebabkan terjadinya penyempitan pembuluh darah. Makanya LDL ini disebut sebagai kolesterol jahat ya, karena dia sering menyebabkan pembentukan plak yang menyebabkan terjadinya penyakit arteriosklerosis. Ya. Nah, jadi kalau nanti Anda pelajari lipoprotein ini, sebetulnya lipoprotein itu macam-macam. Ada yang HDL, ada yang LDL, dan ada yang VLDL. Gitu ya. Tergantung dari komposisi si asam lemak dan kolesterol. Sehingga dia ada yang larut dalam air, ada yang tidak larut dalam air. Nah, yang tidak larut di dalam air inilah yang banyak menyebabkan terjadinya penimbunan kolesterol di dalam pembuluh darah. Dan yang berikutnya ada yang disebut sebagai steroid. Ya. Steroid ini adalah apa namanya
kelompok senyawa yang dia termasuk golongan lipid, tapi dia tidak mengandung asam lemak ya di sini. Jadi dia mengandung cincin-gonan, cincin segi 6, ada 3 plus 1, ini segi 5. Ini ciri khas dari kolesterol ya. Dia mengandung cincin-gonan. Ada 3 struktur sikloheksana dan 1 siklopentana. Nah, struktur kolesterol ini, struktur steroid ini bisa berbeda satu dengan yang lain dari adanya cabang ini ya di sini. Adanya gugus ini. Kalau kolesterat ini kan ada gugus metilnya ya. Metil, kemudian ada gugus OH. Ini yang menyebabkan namanya itu menjadi kolesterol ya, karena dia mengandung gugus hidroksil OH. Ya, akan disebut nih kolesterol. Nah, kemudian di sini ada gugus metil bercabang dengan jumlah atom C8 ya. Biasanya kolesterol itu dibedakan satu dengan lain dari gugus R-nya ya. Jadi R-nya itu beda-beda satu dengan lain. Contohnya di sini misalnya untuk hormon steroid ya, ada yang namanya ini kan kolesterol, kemudian di sini ada ikatan rangkap namanya ergosterol ya. Kemudian ada sitosterol. Ya, bedanya cuma di sini aja disebutkan. Kemudian di sini ada lebih banyak ikatan rangkapnya ya. Kalau untuk stigmasterol kan ada. Dan kolesterol ini dia lebih cenderung larut dalam air ya, karena adanya ikatan rangkapnya dibandingkan dengan kolesterol. Makanya peran sterol ini banyak juga dimanfaatkan sebagai penurun kolesterol jahat di dalam tubuh ya, karena dia lebih mudah larut di dalam air. Kemudian di sini ada asam folat ya, folic acid. Bedanya dengan kolesterol, dia mengandung gugus karboksil di sini ya, ada asam karboksilatnya, maka disebut asam folat. Ini kan gugus COH ya, asam folat. Kemudian deoksikolat, karena di sini ada gugus OH-nya dia lepas ya. Gugus OH di sini nggak ada, jadi disebut deoksikolat. Ya. Kemudian apalagi deoksikolat nih ya. Kemudian ada deoksi. Ya, gugus OH yang di sini nggak ada, tadinya ada jadi nggak ada kan. Jadi makanya disebut deoksikolat. Dan di sini strukturnya ya hampir mirip lah ya. Ada bedanya di adanya rantai samping gugus OH yang hilang ya, kalau untuk deoksi. Kemudian steroid yang lain contohnya adalah derivat dari kolesterol ya, seperti tadi di sini ada hormon testosteron ya. Testosteron ini kalau di sininya dia lepas ya, gugus OH-nya berubah menjadi karbonil ya. Ini jadi karbonil. Kemudian ininya juga terputus menjadi gugus OH. Bedanya dengan estradiol apa? Nah, bedanya di sini ya. Estradiol ini golongannya alkohol, tapi kalau testosteron dia golongan keton ya. Kemudian di sini ada ikatan rangkapnya. Nah, ini yang membedakan hormon laki-laki dengan hormon perempuan. Testosteron dengan estradiol. Ya, kalau perempuan kan lebih banyak mengandung estradiol. Ya, kemudian ada kortisol, hormon pada laki-laki ya, dan perempuan ada ya dua-duanya. Kortikosteroid dan aldosteron ini pada laki-laki ya. Kemudian ada lagi progesteron ya, kalau pada perempuan. Dan hormon-hormon kelamin lainnya ya. Biasanya dia pembawa ekstraseluler yang masuk ke dalam sel berikatan dengan reseptor spesifik. Beberapa fungsi daripada derivat kolesterol ini adalah dia fungsi sebagai hormon ya, hormon steroid yang memberikan sifat-sifat tertentu di dalam sifat kelaki-lakian dan perempuan ya, pembentukan otot, kemudian kalau laki-laki kan tubuh jakun, kemudian kumis, jenggot dan lain sebagainya, itu dipengaruhi oleh hormon-hormon ya. Kalau perempuan pembentukan pinggul, payudara gitu kan, terus siklus menstruasi itu juga dipengaruhi oleh hormon-hormon steroid yang ada di dalam tubuhnya. Ya. Termasuk sifat kewanitaannya ya. Itu karena kandungan hormon-hormon yang terdapat di dalam hormon kelamin wanita itu dibandingkan dengan laki-laki.
Kemudian berikutnya beberapa fungsi lipid membran ya. Ada lipid ya sebagai prekursor utamanya, postsel, sphingolipid biasanya terdapat pada sel saraf, glikolipid kalau merupakan komponen penyusun membran, selain juga dia merupakan komponen penyusun hormon ya steroid. Nah, kemudian di sini ada vitamin A ya. Apa sih vitamin A ini? Ya, vitamin A ini juga dia termasuk golongan lipid yang biasanya dia berperan dalam pembentukan hormon pigmen untuk membantu proses penglihatan pada retina. Jadi vitamin karotenoid yang berwarna orange itu ya. Dan dia terdiri dari struktur beta karoten ini adalah ada ikatan rangkap berkomunikasi di sini ya, yang bisa terputus di tengah-tengahnya ini sehingga pada hidrolisis struktur beta karotennya ini akan berubah menjadi retinol. Ya, retinol itu adalah turunan daripada beta karoten ketika dia terhidrolisis menghasilkan struktur seperti ini ya. Nah, di sini ada gugus CH2OH-nya, ternyata kan dari CH2 ini ya berubah menjadi alkohol sehingga namanya menjadi retinol ya. Nah, pada saat dia teroksidasi, gugus alkohol ini akan berubah menjadi aldehid, jadi COH. Maka disebut sebagai cis retinal. Karena di sini ikatan rangkapnya berubah dari tadinya trans menjadi cis, ya, sehingga disebut cis sebelah dikenai oleh cahaya, ya, visible cahaya matahari di sini. Dia bisa mengalami oksidasi menjadi asam retinoid. Maka di sini gugus ikatan rangkap cisnya itu bisa berubah lagi menjadi trans. Cis retinal berubah menjadi trans retinal. Nah, perubahan cis ke trans ini nanti akan diteruskan ke neuronal sinyal ya, penangkap sinyal yang ada di belakang retina mata kita, sehingga nanti cahaya yang masuk itu akan diteruskan yang ada di otak untuk menunjukkan karena tadi biasanya kita menangkap cahaya ya, atau yang sinyal-sinyal yang dikirimkan ke otak. Nah, pada kasus orang yang buta warna biasanya nih sinyal-sinyal yang ini yang terputus ya di sel otaknya, sehingga dia tidak bisa membedakan warna-warna tertentu ya. Kemudian di sini saya ingin jelaskan ya, bagaimana sih kita bisa bekerja dengan senyawa lipid ya. Jadi biasanya lipid itu bisa kita peroleh dengan cara kita mengekstrak ya dari jaringan, apakah itu menggunakan homogenisasi atau kita menggunakan ekstraksi pelarut gitu ya. Nah, setelah itu kita partisi dengan menggunakan kandung lapisan lemak tadi, kemudian kita tambahkan molekul air, lalu ditambahkan dengan larut yang organik ya seperti kloroform untuk mengekstraksi lemak. Biasanya dia menggunakan larut yang non-polar. Nanti air ini nanti akan menarik fraksi-fraksi polar, sedangkan lemak akan ada di dalam lapisan yang non-polar ya di dalam kloroform. Nah, setelah kita ekstraksi sekian lama, maka akan terbentuk dua lapisan. Dengan lapisan yang di bawah ini kita pisahkan, ya, lalu kita pisahkan, masukkan ke dalam kolom kromatografi dan ke dalam kolom adsorpsi. Nah, kolom adsorpsi ini nanti akan terjadi proses pemisahan berdasarkan polaritas ya dari masing-masing senyawa lipidnya. Kalau bisa kita esterifikasi, kemudian kita uji dengan kromatografi gas atau dengan menggunakan HPLC. Lemak yang lain itu setelah kita pisahkan dan setelah kita partisi menggunakan kolom kromatografi. Nah, itulah dasar yang bisa kita gunakan kalau kita mau mengisolasi dan mengkarakterisasi senyawa lipid ya. Jadi prosesnya ya bisa kita ikuti seperti senyawa lipid ya. Tapi secara umum proses ekstraksi dan isolasinya itu ya biasanya di dalam fraksi non polar ini. Nah, kemudian di sini saya minta ya Anda mencari beberapa contoh aplikasi dari senyawa lipid ya. Contohnya asam lemak omega 3, asam lemak omega 6 ya, DHA, EPA, lecithin dan anabolik steroid dalam kehidupan sehari-hari. Jelaskan struktur, fungsi dan aplikasinya. Ya, strukturnya seperti apa, fungsinya untuk apa, dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini yang saya minta ada 4 ya, asam lemak omega 3, omega 6, DHA, EPA, kemudian lecithin dan anabolik steroid. Lalu presentasikan di depan kelas. Ini adalah tugas untuk kelompok 2 ya. Kalau kelompok 1 kan kemarin sudah membahas tentang karbohidrat ya. Kelompok 2 silakan nanti Anda siapkan materi untuk presentasi aplikasi daripada senyawa lipid dan
presentasinya akan dilakukan minggu depan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Halo, apakah ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Oke, kalau begitu lanjut ya. Kita akan bahas tentang membran hayati dan transport antar membran. Ini juga merupakan salah satu fungsi daripada senyawa lipid ya, dia sebagai salah satu komponen membran dan berfungsi dalam transport nutrien ya. Oke, kita jelaskan di sini apa sih yang dimaksud dengan membran hayati. Membran hayati itu adalah membran sel yang melindungi komponen-komponen organel di dalam sel, sehingga sel itu memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda-beda. Ya. Kan contohnya ini sel darah merah dengan leukosit, sel darah putih itu kan beda ya. Kemudian sel jantung, sel otot, sel ginjal, sel usus halus itu juga berbeda. Nah, perbedaan-perbedaan itu bisa kita lihat ya dari komposisi selulernya ya, dan komposisi itu berkaitan juga dengan karakteristik membrannya ya, membran yang meliputi atau membatasi satu sel dengan sel yang lain sebagai bagian terpenting dalam interaksi antar sel ataupun dalam proses transport antar membran ya. Jadi di sini ya komposisi daripada membran hayati itu biasanya dia mengandung proporsi dari protein dan lemak ya, dengan jumlah yang bervariasi tergantung tipe membrannya ya. Ini yang merefleksikan diversitas daripada fungsi-fungsi membran sel, fungsi sel secara keseluruhan ya dalam biologi, dalam aktivitas hidup. Misalnya kita ambil contoh di sini adalah komponen terbesar daripada plasma membran pada berbagai organisme yang berbeda ya. Misalnya di sini human myelin stealth ya, ini pada sel saraf ya, kemudian pada sel hati ya, kemudian ini tumbuhan ya, jagung ya pada permukaan daun ya, daun jagung ya, maize leaf, kemudian sel ragi ya, yeast, lalu ini adalah protozoa ya, nah yang terakhir adalah E. coli. Nah, masing-masing komponen selulernya untuk setiap jenis sel ini pasti akan berbeda komposisinya. Contohnya di sini pada sel saraf fosfolipidnya berada dalam jumlah yang hampir sama dengan proteinnya, sedangkan sterolnya sedikit ya. Dan di sini contoh lipidnya ada galaktolipid dan plasmalogen. Kemudian di dalam sel hati justru kandungan proteinnya lebih banyak dibandingkan dengan fosfolipid. Begitu pula dengan kolesterol. Lalu di dalam sel daun ya, daun jagung itu komposisi proteinnya justru lebih banyak. Kemudian di dalam ragi juga sama. Jadi masing-masing parameter daripada komponen seluler membran ini ya, plasma membran ini berbeda-beda pada setiap organisme. Dan ini yang nanti memiliki ciri dan sifat yang berbeda tergantung dari jenis organisme. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada komponen penyusun membran ya. Komponen penyusun membran ini terdiri dari apa saja sih? Di sini yang paling utama dia ada 2 lapisan bilayer ya, disebut sebagai lipid bilayer dengan panjang sekitar 3 nanometer ya, ketebalannya atau 30 Armstrong, di mana di situ ada protein yang tersematkan gitu ya di antara masing-masing dinding membran tadi. Ini contoh protein-protein. Ya, di sini ada protein integral, ada protein periferal ya, yang berkaitan dengan transport senyawa
organik ataupun nutrien-nutrien yang dibutuhkan oleh sel. Kemudian di sini ada glikolipid yang mengandung karbohidrat tadi ya untuk pengenalan reseptor. Kemudian di sini ada oligosakarida ya, glikoprotein yang bagian daripada protein integral ya. Jadi di situ komponen membran sel yang paling utama itu pertama ada fosfolipid yang warnanya biru dan kuning ini. Kemudian ada protein periferal yang ada di bagian dalam membran sel. Lalu ada protein integral yang menghubungkan bagian luar dengan bagian dalam. Lalu ada glikolipid untuk menangkap sinyal yang diberikan terhadap sel ya, misalnya dalam aktivasi hormonal, contohnya insulin ya, pada saat dia membutuhkan masuknya glukosa, maka dia akan berikatan dengan reseptor yang ada di permukaan sel. Nah, reseptor ini biasanya mengandung glikolipid dan ada juga yang mengandung oligosakarida gitu ya. Plasma membran ini ya bersifat asimetris ya, dan terdistribusi di antara dua lapisan tadi ya. Kenapa disebut asimetris? Karena bagian luar dengan bagian dalamnya tidak simetris gitu ya. Dia mengandung dua lapisan, antara dua lapisan, lapisan lipid bilayer tadi. Ya. Karena dia bersifat asimetris, maka keberadaan membran protein ini tidak selalu sama. Satu sel dengan sel yang lain itu berbeda-beda. Nah, protein membran itu dibagi menjadi dua, ya, dua grup yang disebut sebagai protein integral. Ini adalah protein yang berasosiasi dengan komponen membran secara keseluruhan. Dia bisa dipisahkan dengan menggunakan suatu agen ekstrak ya, yang bersifat dia bisa memisahkan oleh suatu zat yang berinteraksi ya dengan interaksi yang bersifat hidrofobik ya, seperti deterjen atau pelarut organik atau adanya senyawa denaturan. Jadi protein membran bisa diekstrak dengan menambahkan deterjen atau pelarut organik atau denaturan. Jadi kalau sel itu kita tambahkan deterjen, dia akan terjadi lisis ya, karena proteinnya akan berinteraksi dengan deterjen. Kemudian yang kedua ada protein periferal. Ya, protein periferal ini akan berasosiasi dengan membran di bagian dalam melalui interaksi elektrostatik atau ikatan hidrogen dengan bagian hidrofilik dari protein integral, di mana gugus polarnya itu menghadap ke bagian membran, bagian dalam ini ya. Jadi dia akan berikatan dengan lapisan bagian dalam, terutama pada bagian hidrofiliknya, sehingga nanti terjadi interaksi dengan lipid bilayernya pada posisi yang bagian yang hidrofiliknya. Nah, sebetulnya di antara protein-protein yang ada di membran ini, sebagian besar itu masih belum diketemukan ya fungsi secara umumnya seperti apa. Dan terakhir ada yang melakukan penelitian ya, ternyata protein membran itu sangat penting sekali dalam menjaga aktivitas seluler itu berjalan dengan normal. Beberapa penelitian terakhir menunjukkan bahwa pada kasus penyakit-penyakit tertentu, kelainan metabolisme itu disebabkan karena beberapa protein membran itu mengalami proses ada mutasi atau kerusakan di permukaan atau di bagian daripada sel ini, sehingga kinerja dia menjadi terganggu. Ya. Kalau kinerjanya terganggu, maka aktivitas selulernya akan terganggu. Itulah yang menjadi awal mula atau cikal bakal munculnya penyakit dalam sel, ya, terutama penyakit yang berkaitan dengan disfungsi metabolisme, karena adanya perubahan struktur dari protein membran. Nah, protein membran ini memang sangat kompleks ya, tidak mudah kita pelajari dengan kalau kita isolasi ya, kita harus lihat strukturnya seperti apa. Dan ini biasanya molekulnya berukuran puluhan ribu dalton atau mungkin bahkan ada juga ratusan kilodalton. Jadi sangat kompleks sekali. Nah, ini
adalah contoh dari protein-protein membran ya yang membentuk fluida mozaik. Jadi modelnya itu seperti aliran. Jadi dia tidak kaku, tapi dia membentuk semacam apa ya, lapisan yang bergelombang gitu ya. Kalau kena air nanti dia itu akan fleksibel. Apa namanya itu mengikuti tekanan osmosis yang ada di bagian luar selnya gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai fluida mozaik ya. Di mana di dalam struktur ini ada mozaik-mozaik yang terdiri dari protein-protein yang ada di permukaan sel tadi. Jadi di sini kita bisa lihat ya, ada beberapa protein yang memiliki struktur dia mudah larut di dalam air, tapi dia juga memiliki beberapa residu hidrofobik yang terdapat di bagian dalam, terlindungi ya, terpendam di bagian dalam dari protein utamanya, ya, sedangkan protein yang hidrofiliknya berada di permukaan bagian luar. Jadi gugus-gugus yang polarnya ada di bagian, karena di sini kan ada molekul-molekul air ya, sehingga dia harus berinteraksi dengan senyawa-senyawa yang polar ya. Kemudian di sini sebagian besar membentuk kompleks ya, di mana membran protein ini memiliki segmen helikal transmembran. Jadi di sini ada semacam saluran tempat masuknya senyawa-senyawa tertentu di dalam protein membran ini yang memungkinkan sel ini akan menyeleksi ya, bersifat selektif permeable terhadap zat-zat tertentu yang dibutuhkan oleh sel. Tapi kalau ada kerusakan di dalam struktur protein membran ini, maka selektivitasnya nanti akan berubah. Nah, itulah yang nanti bisa menyebabkan terjadi penyakit. Kemudian di sini kita bisa lihat ya, di dalam distribusi fosfolipid yang terdapat dalam plasma membran ya. Kita bisa lihat di situ ada kandungan fosfatidil etanolamin, fosfatidilkolin ya, ini untuk lipid fosfolipidnya ya. Kemudian sphingomyelin ya, fosfatidilserin, fosfatidilinositol, fosfatidic acid ya, tergantung dari struktur utama. Jadi, kalau plasma membran justru lebih banyak dia mengandung kolesterol dan fosfatidilkolin ya, yang warna biru. Tapi di bagian membran mitokondria yang paling banyak justru fosfatidilkolin ya, kolesterolnya sedikit. Kemudian fosfatidiletanololaminnya relatif lebih banyak. Membran bagian luar mitokondria juga berbeda lagi komposisi fosfolipid. Begitu pula dengan lisosomal ya untuk membran lipid, kemudian inti sel, retikulum endoplasma, kemudian badan Golgi, semuanya ini komponen-komponen yang mengandung yang terdapat di dalam sel dan mengandung membran yang berbeda proporsinya satu sama lain ya, dan memang dia fungsinya juga kan berbeda-beda. Nah, inilah yang menyebabkan fungsi dari masing-masing membran itu bersifat selektif permeable tadi ya, karena komposisinya berbeda. Nah, apa yang bisa kita lihat di dalam aplikasi contoh daripada fungsi membran sel ini adalah dalam sistem transport antar membran ya. Misalnya di sini mekanisme transport itu ada beberapa macam ya. Ada yang disebut transport aktif, ada yang disebut transport pasif ya. Misalnya di sini untuk senyawa-senyawa komponen nonpolar ya, yang tidak memerlukan adanya fasilitasi daripada apa masuknya ke dalam sel itu, dia bisa melalui proses difusi ya, difusi melalui membran sel ya, tanpa harus melewati protein membran ya. Nah, kalau di sini biasanya ini hanya untuk senyawa-senyawa nonpolar ya, yang contohnya seperti hormon-hormon steroid ya. Dia bisa berdifusi karena dia kan bersifat nonpolar. Jadi dia bisa melewati membran itu dengan mudah. Tapi untuk kasus misalnya ion-ion anorganik ya, ionosfor, ion transport ini elektrokimikal. Jadi dia bisa masuk itu melalui channel atau bisa karena adanya gradien elektrokimia ya, gradien elektrokimia. Artinya gradien elektrokimia jumlah muatan di luar dengan di dalam sel konsentrasinya berbeda, maka dia bisa masuk dengan gradien elektrokimia ini. Tapi yang paling umum terjadi adalah selain gradien elektrokimia, bisa juga dia
masuknya itu melalui saluran ya, ion channel di sini ya, ion channel. Jadi ion itu masuk melalui ada protein membran yang berfungsi untuk memasukkan ion-ion itu ke dalam sel. Ya, jadi fungsinya dia itu menyeleksi ion-ion tadi sesuai dengan eh, jenis dan aktivitas yang dibutuhkan. Misalnya dalam proses pompa apa namanya? eh, Kalau untuk ion-ion tertentu ya, contohnya seperti Mg, Mn yang dibutuhkan untuk aktivitas enzim ya, maka dia masuknya melalui ion channel. Bisa juga berdasarkan gradien elektrokimia yang difasilitasi ya. Ini yang disebut sebagai fasilitasi diffusion ya. Jadi dia melalui saluran khusus atau berdasarkan perbedaan konsentrasi atau melawan konsentrasi disebut sebagai transport aktif ya. Di mana substrat yang masuk ini dibantu energi didorong masuk ke dalam sel itu melalui bantuan energi dari ATP. ATP yang akan dikonversi menjadi ADP, nah sehingga energinya dipakai untuk mendorong sel itu masuk ke dalam sel. Ya, yang kedua ada yang disebut ini primary active transport ya, transport aktif tahap pertama. Yang kedua ada juga transport aktif melawan gradien konsentrasi ya, di mana di sini ion yang tadinya konsentrasinya rendah dia naik ke dalam yang konsentrasinya tinggi, tapi dengan bantuan didorong oleh senyawa lain yang nanti akan membantu masuknya ion itu ke dalam sel. Nah, ini yang disebut sebagai transport aktif sekunder ya, yang dibantu dengan senyawa lain. Nah, transport pasif itu biasanya terjadi karena adanya gradien konsentrasi. Jadi konsentrasi ion yang lebih besar di luar dengan di dalam itu akan menyebabkan dia akan berdifusi dengan sendirinya karena dia ada perbedaan konsentrasi tadi ya. Nah, ini yang disebut sebagai transport pasif sampai terbentuknya keadaan seimbang antara tekanan osmosis di luar dengan yang ada di dalam. Kemudian yang kedua ada yang disebut transport pasif ya, melawan gradien konsentrasi gitu ya. Seperti ini ya di sini yang negatif lebih kecil di bagian dalam, maka dia akan masuk ke bagian dalam, tapi sementara yang positif dia akan sebaliknya dia akan keluar daripada membran. Ini yang disebut sebagai transport pasif berdasarkan gradien konsentrasi tadi. Contohnya kalau transport pasif itu bisa oksigen ya, oksigen di luar dengan di dalam itu berbeda, di mana konsentrasi di luar lebih besar maka dia akan lebih mudah masuk ya, karena adanya perbedaan tekanan osmosis tadi gitu ya. Jadi ini contohnya ketika sel itu membutuhkan oksigen untuk proses oksidasi, maka oksigen akan masuk melalui transport pasif atau passive diffusion ya. Transport itu bisa terjadi melalui proses difusi atau perbedaan tekanan osmosis di antara membran. Ini terjadi ya can also occur when ketika saluran yang ada di dalam permukaan sel membran ini ya memiliki ukuran ya membentuk semacam kantong yang nanti akan memudahkan proses masuknya senyawa tersebut ya yang ada di dalam di luar sel menuju ke dalam sel. Ini disebut sebagai eksositosis ya. Jadi sel membran itu akan menutupi ya bagian tertentu dari luar ya, melindungi dan dia tidak bisa masuk ya senyawa lain itu selain yang dibutuhkan. Nah, ini yang disebut sebagai endositosis atau fagositosis. Jadi kalau misalnya ada semacam senyawa kayak virus atau bakteri yang masuk ke dalam sel, ini ada mekanisme yang disebut sebagai endositosis atau fagositosis. Jadi dia akan melindungi selnya itu dari serangan patogen-patogen yang masuk ke dalam tubuh melalui makanan atau melalui pembuluh darah gitu ya. Dan di situ nanti akan terjadi proses fagositosis, melindungi sel dari serangan bakteri ataupun virus-virus yang masuk. Di situ nanti ada
mekanisme antibodi yang nanti akan mengikat si bakteri tadi atau si apa namanya virus tadi untuk dia tidak memasuki sel. Tapi kalau sudah masuk ya berarti itu akan terjadi proses infeksi dan menyebabkan terjadinya penyakit gitu kan. Contohnya dalam kasus apa namanya COVID misalnya atau influenza itu kan adanya virus yang masuk ke dalam saluran pernapasan, kemudian nanti berikatan dengan permukaan sel apa paru-paru atau mungkin sel pernapasan kita, dan disitulah nanti terjadi mekanisme pertahanan tubuh. Kalau tubuh kita lagi fit, dia akan diikat, kemudian virusnya nanti akan fagositosis ya, akan dimatikan melalui mekanisme intraseluler. Kemudian yang kedua, ada yang disebut sebagai transport pasif. Contohnya kalau transport pasif misalnya glukosa. Ya, glukosa ini harus didorong masuknya itu dengan bantuan ATP. Ada glukosa transporter. Jadi molekul glukosa itu bisa masuk kalau di situ difasilitasi proses difusinya dengan adanya senyawa pembawa atau disebut glukosa transporter ya, berupa protein yang nanti akan mengikat molekul glukosa itu masuk ke dalam sel. Atau bisa juga transport itu berdasarkan apa namanya tadi yang melawan gradien konsentrasi dengan bantuan energi dari ATP. Contohnya di sini misalnya Na dengan kalium ya, untuk menyeimbangkan keseimbangan ionik di dalam sel dengan di luar sel, itu akan terjadi proses transport aktif ya melalui bantuan ATP. Jadi mekanisme transport antar membran itu bisa difusi biasa, pasif, bisa juga difusi melalui saluran khusus, bisa juga dia difasilitasi oleh senyawa protein yang lain yang bisa membawa masuk senyawa yang diinginkan oleh sel atau yang dibutuhkan oleh sel, bisa juga melawan gradien konsentrasi dengan bantuan energi ATP. Nah, inilah contoh-contoh mekanisme reaksi transport aktif antar membran ya yang terjadi di dalam sel, di luar sel ke dalam sel atau sebaliknya. Oke, biasanya transport pasif ini difasilitasi oleh membran protein. Nah, di sini misalnya ada ion-ion yang mau masuk, di sini kan ada molekul air ya, lalu dia terhidrasi, kemudian di sini molekulnya ini akan masuk. Kan di sini bagiannya polar ya, tapi di dalam ini kan non polar. Sehingga di sini harus adanya transporter yang bisa mendorong masuknya sel itu ke dalam masuknya molekul itu ke dalam sel ya. Kalau tanpa adanya transport ini, maka energi yang dibutuhkan untuk melewati membran tadi itu dibutuhkan energi yang lebih besar gitu ya, sehingga dengan adanya senyawa apa namanya ini transporter tadi, dia akan menurunkan energi pemindahannya atau delta G transportnya ini akan lebih rendah ya. Kalau kita menggunakan simple difusi kan butuh energi yang lebih tinggi, tapi kalau melalui saluran itu akan lebih mudah dia masuk karena membutuhkan energi yang lebih kecil. Nah, disinilah energi aktivasi itu dibutuhkan ya untuk memasukkan molekul yang dibutuhkan oleh sel tadi itu dengan adanya protein-protein yang terdapat di dalam sel, di dalam membran sel tadi. Jadi yang disebut sebagai protein integral tadi. Contohnya misalnya ini ya, contoh transport glukosa ya dari usus halus. Kalau kita mengkonsumsi makanan yang mengandung gula itu kan nanti di dalam usus halus itu akan terhidrolisis ya, amilum itu menjadi glukosa ya. Glukosa itu nanti akan masuk ke dalam pembuluh darah melalui intestinal lumen ya, lapisan luar usus halus, di mana nanti glukosa ini masuk ya dengan bantuan ini apa namanya glukosa transporter yang mengikat molekul Na. Nah, ini sebagai ion yang nanti akan mendorong masuknya glukosa ini ya ke dalam epitelial sel epitelial dari usus halus. Kemudian nanti glukosa ini akan masuk melalui glukosa transporter lagi di sini atau yang disebut GLUT2 ya, yang memfasilitasi perpindahan glukosa dari sel epitel itu menuju ke pembuluh darah. Jadi di lapisan membran sel epitel itu ada yang namanya glukosa transporter lagi. Glukosa transporter ini yang nanti akan memindahkan glukosa yang di dalam sel epitel tadi, dia akan bergerak masuk ke bagian permukaan
pembuluh darah di permukaan sel pembuluh darah itu yang nanti akan mendorong glukosa itu masuk ya melalui glukosa transporter tadi, sehingga dia masuk ke dalam pembuluh darah, baru nanti diangkut menuju ke sel yang dibutuhkan. Nah, ini contoh transport glukosa di dalam sel halus ya, menuju ke pembuluh darah untuk nanti diangkut masuk ke sel. Kemudian yang kedua, transport aktif bisa juga terjadi dengan bantuan ATPase tadi ya, untuk memindahkan ion Na dengan kalium. Na ini masuk, kalium keluar, ini dibutuhkan juga dalam proses transportasi glukosa ya. Kemudian nanti setelah dia sampai di permukaan sel, glukosa itu akan berikatan lagi dengan glukosa transporter yang ada di permukaan sel. Nah, ini terjadi kalau kadar gula darah itu tinggi ya. Kalau kadar gula darah tinggi, maka glukosa transporter ini akan terbentuk ya di dalam sel, masuk menempel di permukaan sel. Ya, ketika ada hormon insulin yang masuk di sini, yang menempel di permukaan sel. Jadi hormon insulin nanti berikatan dengan reseptor di plasma membran. Kemudian hormon insulin ini akan memberikan sinyal pada sel untuk segera mendorong pembentukan glukosa transporter ini. Ya, yang tadinya dia ada di dalam sel, masuk ke permukaan sel, kemudian setelah itu nanti dia akan menerima glukosa ini untuk diangkut masuk ke dalam sel. Dan ini mekanismenya adalah mekanisme aktivasi hormonal ya. Ketika insulin berinteraksi dengan reseptor ya, maka permukaan sel ini nanti akan mendorong masuknya glukosa melalui glukosa transporter. Nah, setelah insulin itu kemudian glukosa masuk gitu, nanti maka level insulinnya akan menurun ya, glukosa transporter akan berpindah lagi ke plasma membran, kemudian nanti dia akan membentuk glukosa transporter dalam keadaan tersimpan. Gitu. Jadi artinya mekanisme ini berlangsung sampai kadar gula darah itu kembali normal gitu ya. Ini contoh dalam kasus transport glukosa melalui membran tadi ya, dengan adanya glukosa transporter tadi atau pengangkut molekul glukosa. Atau contoh lain adalah transport ion klorida dengan bikarbonat yang terdapat di dalam sel darah merah. Ya. Bagaimana CO2 itu bisa masuk, oksigen itu bisa masuk, kemudian bikarbonat bisa masuk, Cl-nya bisa keluar. Ini tergantung dari reaksi buffer fosfat bikarbonat ya, exchange protein. Jadi sini ada saluran khusus untuk pengikatan ion bikarbonat dan ion klorida yang nanti bisa bertukar untuk menghasilkan perubahan struktur dari sel darah merah ketika dia mengangkut oksigen dan karbon dioksida ya, melepaskan karbon dioksida. Kemudian ini contoh yang lain adalah transport ion kalium ya via saluran protein membran yang mengangkut ini gugus karbonat tadi ya, backbone karbonil oksigen, dia bisa mendorong masuknya kalium ya yang terhidrasi dengan molekul air tadi. Jadi kaliumnya diikat oleh molekul air baru dia masuk ke dalam struktur membran. Ini juga berkaitan dengan adanya saluran khusus untuk masuknya ion kalium tadi ya, yang disebut sebagai K plus channel ya. Ini proteinnya PDB-nya 1BLS, termasuk protein yang spesifik untuk pengikatan ion kalium ya. Jadi struktur membran ini sebetulnya sangat kompleks ya, tapi ini hanya gambaran sederhana saja bagaimana mekanisme kerja dia dalam mendorong masuknya ion itu masuk ke dalam sel atau mengeluarkan ion dari dalam sel keluar sel, ya, tergantung dari keperluan sel yang membutuhkan ion tersebut. Kemudian ini transport proton ya via ATPase dalam kasus
produksi ATP melalui membran mitokondria. Ya. Nanti akan dijelaskan lebih detail di mata kuliah berikutnya di metabolisme ya, tentang bagaimana reaksi pembentukan ATP di dalam membran mitokondria. Saya kira ini tadi sudah ya. Jadi tugas kelompoknya tadi sudah. Ini nggak perlu berarti ya. Carilah beberapa contoh senyawa lipid yang banyak digunakan dalam keperluan sehari-hari ya. Oke. Untuk membran hayati, saya kira materinya sudah cukup. Jadi tadi tugasnya sebetulnya Anda mencari beberapa contoh senyawa lipid ya yang ada di sekitar kita, kemudian presentasikan di kelas ya, untuk tugas kelompok 2 ini ya. Ini saya minta asam lemak. Oke, jadi sekali lagi saya tunjukkan ya kepada Anda, tugas untuk kelompok 2 itu adalah mencari beberapa contoh senyawa lipid yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, itu contohnya asam lemak trans, omega 3, omega 6, EPA dan DHA, ya, lecithin dan anabolic steroid. Kemudian presentasikan di depan kelas ya. Oke, sampai sini apakah ada yang bertanyakan? Silakan kalau ada yang bertanya. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Jadi saya menganggap Anda sudah paham apa yang saya sampaikan. Silakan disiapkan materi untuk presentasi kelompok 2. Minggu depan kita akan lanjutkan dengan presentasi mengenai aplikasi lipid. Dan kita akan bahas juga beberapa soal ini. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya.